Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengawali sosialisasi hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa mulai. Terima kasih Bapak Ibu. Hari ini saya Yaya Agus Wahyudi dari SMK Negeri 1 Lengkong, calon guru penggerak angkatan 4 mewakili Kabupaten Nganjuk, akan memberikan sosialisasi tentang budaya positif. Ya, konsep disiplin positif seperti yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Jadi keterkaitan dengan disiplin positif pada anak, jadi kita sebagai guru bahwasanya kalau bisa disiplin itu bukan kita yang memaksakan anak, tapi anak-anak tersebut muncul dengan sendirinya. Makanya di sini nanti ada konsep budaya positif. Oke, ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi manusia hidup, kita bekerja seperti kita layaknya sebagai seorang guru. Mengapa kita memilih menjadi seorang guru? Mengapa kita bekerja? Itu pasti memiliki motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan anak ketika dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan norma, pasti dia punya alasan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi saya sendiri tidak menampik bahwasanya tujuan kita bekerja adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ingin dikuatkan adalah motivasi itu bukanlah sekedar mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misalkan kita berangkat pagi supaya mendapat penghargaan dari kepala sekolah, itu tidak, tapi untuk menjadi diri sendiri dan nilai-nilai yang kita percayai. Berikutnya masuk ke keyakinan kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan tersebut. Cara pembentukan keyakinan kelas. 1. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak dan sehingga mudah diingat, dipahami oleh setiap kelas. Hari ini saya sudah membuat keyakinan kelas bersama kelas 12 DPB dan 12 TI. Mereka sangat antusias untuk membuat aturan sesuai dengan kelompoknya, tidak banyak, sekitar 10. Jadi satu kelompok ada 4 anak, satu anak membuat satu keyakinan.
dan kita sepakati sehingga kita meminimalisasi hukuman. Jadi kalau kita mengacu kepada peraturan yang berlaku, menghukum siswa itu kan kita bisa bersalah gitu ya. Nah, supaya ketika siswa itu membuat salah tidak dihukum, maka dibuatlah keyakinan sehingga anak itu akan melanggar apa yang dia percaya sendiri dengan konsekuensi apa yang dia buat. Jadi mereka itu membuat budaya positif. Ketika mereka melanggar sendiri, maka bukan guru yang hukum. Misalkan anak terlambat disuruh ambil sampah, disuruh push up, berlari mengitari lapangan, tidak seperti itu. Tapi ketika anak itu melanggar aturan yang berlaku, dia itu melanggar konsekuensi dirinya sendiri. Jadi bukan guru yang tiba-tiba menghukum punishment. Kalau guru yang melakukan pasti berbeda perlakuannya. Budila dengan saya, kalau Budila disuruh mengambil sampah, kalau Pak Ayo suruh push up, menghubungi lapangan dan sebagainya, maka siswa akan kok nggak sama, pelanggarannya sama tapi hukuman yang didapatkan tidak sama. Tetapi ketika keyakinan itu sudah dibuat di kelas, maka ketika anak melanggar, kita tidak menghukum, kita hanya ayo gimana konsekuensinya kalau melanggar. Dia dengan senang hati, bukan terpaksa. Saya yakin kalau anak itu disuruh ambil sampah, itu pasti terpaksa. Tapi kalau dia karena dari dirinya sendiri, pasti dia akan mau. Oke, berikutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia hidup itu ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Jadi kita sampai detik ini, alasan kita, kebutuhan kita itu bertahan hidup. Misalkan dari provinsi belum cair, bagaimana kita mempertahankan besok iso masak? Ya, kita bertahan. Bagaimana caranya? Gali lubang, tutup lubang. Cinta dan kasih sayang, love and belonging. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak butuh yang namanya cinta dan kasih sayang. Urip menutup orang. Mereka membutuhkan cinta. Cinta dan kasih sayang ini adalah mutlak. Yang ketiga adalah freedom, kebebasan. Salah satunya, Bapak Ibu saya yakin dalam hati kecilnya pengen pulang segera menemui anak. Kebebasan, yang foto. Ketika sudah waktunya pulang masih ditahan untuk mengikuti seminar. Dalam hati kecil kita, saya pun sebagai penyaji, ya pengen cepat pulang. Setidaknya rebahan, delok TikTok dan sebagainya. Itu adalah freedom, kebebasan. Yang ketiga adalah kesenangan. Kapan yo liburan? Kapan yo kopi teh hilang? Iso touring, kita bisa bersama-sama, yaitu kesenangan. Pasti butuh kesenangan. Hobinya adu pitik, senang. Hobinya bersepeda. Karena itu kesenangan. Setiap kesenangan manusia berbeda-beda. Oke, yang ketiga adalah kekuasaan. Setiap orang pasti ingin menjadi seorang pemimpin. Gak dikongkon seumur hidup di jongos gak ada. Kapan kita akan duduk sebagai genten? Konggara petugas. Ganti. Konggara petugas kepala sekolah. Kapan lereni? Besok dalam hati kecilnya saya juga ingin menjadi seorang, yaitu kekuasaan atau power. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Sedangkan sebagai seorang guru ada 5 posisi. Dari kelima itu, manakah Bapak Ibu? 1, sebagai seorang penghukum. Orang garap tugasnya juara kuping, cah kelakuan yang diatur. 2, membuat orang merasa bersalah. Lambimu nanti dilebokne bolosan ngeram sakne pakmu sing ngarit penjani terus sawah, membuat merasa bersalah. Teman, Mas, piye kok kowe ngono? Nah, itu teman ini lebih banyak Bapak Ibu guru yang mempraktekkan. Kemudian dari keempatnya yaitu monitor atau pemantau. Dan yang paling ideal adalah kita sebagai seorang manajer, bukan penghukum atau membuat orang bersalah. Baik. Restitusi itu apa sih? Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mendengar kata restitusi.
Pak Darmawan, Budila. Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses menciptakan kondisi anak untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kodrat anak tersebut, yaitu baik, budiman, dan berprofil pelajar Pancasila, memiliki karakter yang kuat. Itu dinamakan restitusi. Ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh ketika mereka melakukan kesalahan. Ya, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Seperti yang saya katakan tadi, ketika anak melanggar konsekuensi keyakinan kelasnya, bukan kita yang memaksa anak untuk melakukan hukuman, tapi karena anak tersebut menghukum dirinya sendiri. Yang ketiga, yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan yang terakhir adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ada tiga tahap evaluasi diri. Baik, saya cepatkan. Kemudian kita masuk ke dalam segitiga restitusi. Jadi ada tiga segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah validasi tindakan yang salah. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, yang kita lakukan adalah memvalidasi tindakan yang dilakukan. Misalkan ditanya, apa alasan kamu melompat pagar? Contoh lagi adalah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan anak itu bolos. Mengapa kamu bolos? Jadi kita memvalidasi alasan apa yang dilakukan anak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan di sini bukan yang dimaksud keyakinan kita beragama, tetapi lebih ke kesepakatan yang sudah kita lakukan di kelas tadi. Misalkan anak bolos, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Sesuai dengan keyakinan kelas kita bahwasanya setiap siswa harus mentaati peraturan. Maka dengan membolos, dia sudah keluar dari keyakinan yang kita yakini. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ketika anak itu bolosan misalnya, maka kita akan menanyakan, kamu ingin menjadi orang seperti apa, Mas? Yang ketiga adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi bukan anak itu dibuat down, tetapi anak itu lebih di guidance. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Baik, Bapak Ibu, sekarang sesi tanya jawab. Mohon ada yang memberikan pertanyaan terkait keyakinan kelas dan budaya positif. Mengajukan pertanyaan. Baik, mohon berdiri Pak Tutut. Mau bertanya Pak? Iya. Sekarang kalau kita bicara tentang hukum dan konsekuen ya. Iya. Sekarang perbedaan dari hukuman dan konsekuen itu apa? Iya, konsekuensi maksudnya. Oh iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Pertanyaan yang luar biasa dari Pak Tutut, yaitu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Oke, kalau hukuman, misalkan begini, ketika seorang anak itu terlambat sekolah, maka anak tersebut akan ditangani, misalkan Ibu BK atau Bapak Ibu Piket.
dan anak itu mendapatkan hukuman karena terlambat, mendapat hukuman yaitu membersihkan got, membersihkan sampah di seputar sekolah. Nah, hukuman ini anak yang berbeda kemungkinan akan mendapatkan hukuman yang berbeda oleh bapak ibu pikiran yang lain. Intinya, sedangkan konsekuensi itu adalah keyakinan yang sudah dibuat oleh anak. Jadi sebelumnya anak itu melanggar, misalkan dia tidak masuk, maka dia sudah tahu hukuman apa yang dia dapatkan ketika dia tidak masuk. Yaitu misalkan kesepakatannya adalah membersihkan kelas, mengepel. Jadi kalau konsekuensi itu adalah apa yang dia yakini, dia langgar dan hukumannya sudah tahu. Tapi kalau hukuman itu sendiri, ketika anak melakukan sekolahan, maka orang yang lain memberikan punishment atau hukuman, yaitu disuruh push up atau berlari mengitari lapangan. Oke. Terima kasih, pertanyaannya luar biasa. Pak Tutut, semoga bisa menginspirasi kita semua. Baik, pertanyaan kedua. Monggo, ya Pak Rizky. Iya Pak Rizky dari TKR ya, jurusan TKR, Teknik Kendaraan Ringan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi Pak Yaya menjelaskan tentang restitusi ya? Ya, baik. Sebenarnya apa sih tujuan dari restitusi itu sendiri Pak? Ya. Boleh dijelaskan? Soalnya tadi saya tidak terlalu mendengarkan ya. Jadi, menjelaskan. Ya, baik. Tujuan dari restitusi yaitu mengembalikan anak kepada kodratnya, kepada kelompok asalnya untuk menjadi manusia yang lebih baik, memahami kesalahannya dan tidak mengulanginya. Jadi dengan diberikan restitusi, anak itu akan sadar dengan sendirinya, bukan karena paksaan orang lain. Jadi dia menyadari kalau apa yang anak itu lakukan adalah melanggar keyakinannya, melanggar apa yang dia yakini, sehingga dengan diberikan restitusi, anak tersebut akan belajar dan bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Seperti itu. Terima kasih Pak Rizky, luar biasa. Berikutnya pertanyaan yang ketiga, Pak Andrian dari jurusan DPIB. Terima kasih untuk waktunya. Pertanyaan saya itu apa kaitannya antara pelajar Pancasila dengan budaya positif? Terima kasih. Oke, baik. Jadi apa kaitan antara pelajar Pancasila atau pelajar berprofil pelajar Pancasila dengan budaya positif? Budaya positif itu adalah membiasakan anak untuk melakukan hal-hal yang diyakini sesuai dengan kesepakatan di kelas untuk menjadi siswa yang baik. Misalkan menghargai, misalkan menghormati pendapat orang lain, berdisiplin, bertakwa, dan sebagainya. Ketika budaya itu sudah melekat kepada anak, menghargai, bertakwa, berpikir kritis, maka dengan sendirinya profil pelajar Pancasila akan tumbuh, akan instil pada anak tersebut. Jadi secara garis besarnya adalah budaya positif akan menginspirasi dan menciptakan tumbuhnya pelajar, siswa atau siswa berprofil Pancasila. Begitu Pak Andrian. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati, karena kita sudah sangat lama dan waktu sudah mulai menunjukkan pukul istirahat. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Terima kasih. Saya selaku penyaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus ini adalah usulannya di bawahnya. Ini langsung. Saya kasih 5 menit kalian untuk berdiskusi dengan teman.
teman sebangku atau teman kelompok. Ayo sih, Oke, yang sudah langsung ditempel di atas, tidak peduli kelompok berapa, posisinya seperti ini. Oke. Kelompok 5, Yudi Heru Faiz Grastika meyakini bahwasannya melaksanakan jadwal piket urusan kebersihan celah jadwal piket. Mereka walaupun berbeda kelompok tapi keyakinannya sama, adanya adalah kerjaan satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Susilo MPD, Kepala Sekolah SMKN 1 Lengkong Nganjuk. Selama 1 bulan ini CGP kami Bapak Yoyo Apis Wahyudi MPD telah melakukan aksi nyata di sekolah. 1. CGP melakukan sosialisasi tentang budaya positif melalui seminar mini bersama guru-guru lintas jurusan di SMKN Lengkong. 2. Telah membuat keyakinan kelas bersama murid di kelas. Kedepannya, semoga CGP tetap semangat dalam mengaplikasikan ilmu yang didapat dalam diklat untuk perubahan SMKN 1 Lengkong Nganjuk yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maria Ulfa, saya mengajar di jurusan TAP. Saya merupakan teman sejawat dari CGP di SMK 1 Lengkong. Selama menjadi CGP, Pak Yoyo sudah memberikan materi dari diklat dan disosialisasikan kepada berbagai guru, teman sejawat, dan para siswa di sekolah kami. Kedepannya, semoga CGP selalu menginspirasi dan berkolaborasi untuk perubahan
sebuah hari yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amita Sofyani Devi dari SMKN 1 Lengkong kelas 12 TI. Dalam 1 bulan ini kami telah mendapatkan materi tentang budaya positif dan keyakinan kelas. Kami telah membuat keyakinan kelas dan budaya positif dengan kesepakatan bersama yang ditempel di depan kelas. Kedepannya, semoga kita dapat menjalankan budaya positif dan keyakinan kelas untuk menumbuhkan disiplin diri. Untuk Mr. Yoyo, semoga dapat menginspirasi seluruh siswa SMKN 1 Lengkong melalui CGP.